Tasya, cukup menarik kalau kita lihat final level dari IHSG finish di level 7.100-an, bahkan hampir 1%. Dan salah satu sektor yang pelemahannya cukup dalam adalah sektor finansial. Seperti apa Anda melihat pergerakan saham-saham perbankan big caps? Apakah memang sebetulnya juga didera aksi profit taking atau justru investor sudah price in terkait dengan musim rilis kerja keuangannya? Baik, saya melihat sebenarnya ini ada faktor profit taking juga ya, karena ada libur panjang. Dan ada satu yang kita antisipasi juga, karena kalau kita melihat pergerakan secara teknikal dari perbankan big caps ya, terutama sejak Bank Indonesia menurunkan suku bunga, itu pergerakan saham-saham big caps itu kan sangat atraktif ya, bahkan banyak yang loncat, mereka membuat gap up ya secara teknikal. Jadi dengan koreksi ini diharapkan mereka bisa menutup gap up itu, sehingga mereka akan membuat pergerakan teknikal yang lebih sehat begitu. Jadi saya rasa ini menjadi suatu hal yang sudah diantisipasi pasar, terutama kita kan sudah banyak menerima hasil laporan keuangan ya yang ternyata sebenarnya hasilnya mereka masih mencatatkan laba yang positif begitu, tetapi dari segi growth ini memang lebih cenderung lambat begitu ya dibandingkan dari tahun 2024, karena memang maksudnya dari tahun 2023 ya, dan 2024 ini kan ya memang perbankan itu kan mengalami tahun yang cukup berat begitu, seperti mengalami di suku bunga yang tinggi begitu ya, mereka harus membukukan provisi yang lebih banyak begitu ya untuk menghadapi risiko kreditnya. Jadi di sini jika pertumbuhan yang tetap positif itu sebenarnya sudah merefleksikan dari ketahanan fundamental mereka begitu dalam menghadapi badai-badai tersebut. Nah, mungkin tantangannya ke depan adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan kinerja tersebut ya. Tapi sejauh ini saya lihat malah 2025 ini ketika suku bunga turun itu malah bisa berdampak positif ya. Jadi ketika harga sahamnya turun, dan sebenarnya kan sudah turun dari beberapa waktu lalu atau beberapa bulan ini malah bisa menjadi suatu momentum yang belum usai dari kita untuk peluang investing begitu saya lihat. Dengan ekspektasi higher for longer sudah berakhir di tahun ini, ditambah lagi dengan pelemahan saham-saham perbankan big caps yang masih berlanjut, bahkan hari ini BBCA, BBRI ditutup melemah lebih dari 2%. Apakah Anda melihat dari segi valuasi sudah bisa dikatakan murah atau masih menunggu bottomnya lagi? Kalau saya lihat seperti Mandiri, BCA itu belum di level yang terlalu murah ya, tetapi untuk BRI, BNI saya rasa sudah di level yang under value begitu. Jadi saya rasa untuk cicil beli itu masih cukup menarik gitu ya. Kalau BBCA Mandiri mungkin kita bisa menunggu koreksi lagi untuk menampung di harga yang lebih best price begitu. Selanjutnya kita akan review seperti apa sih performa IHSG dan rupiah di sepanjang Januari ini. Karena cukup ramai ya sentimennya, mulai dari dalam negeri ada makan bergizi gratis, kemudian DHE, RU Minerba juga yang tiba-tiba diketok, sampai terkait dengan pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Silakan Tasya. Baik, memang sepanjang Januari ini bisa dibilang bulan yang sangat sibuk ya bagi pelaku pasar dalam menanti sejumlah data ekonomi. Mungkin kita berbicara soal global dulu ya. Dari global ini kan kita banyak data seperti inflasi, kemudian juga data-data terkait dengan pasar tenaga kerja Amerika, dan hasilnya ya pasar tenaga kerja di sana itu masih relatif kuat dan inflasinya mengetat begitu, sehingga ini mengkonfirmasi waktu FOMC ini ya proyeksinya itu mereka masih akan menahan di bulan ini, dan ini sebenarnya kita nanti di akhir bulan sebenarnya. Tapi kan ini sudah terkonfirmasi dari dot plot yang The Fed keluarkan waktu pertengahan Desember itu. Jadi kemungkinan penurunan suku bunga The Fed itu hanya terjadi 2 kali saja di tahun ini. Dan Bank Indonesia padahal memprediksi hanya 1 kali ya. Betul. Jadi itulah yang membuat pasar sebenarnya waktu itu cukup khawatir begitu ya, tetapi karena sudah terkonfirmasi jadi market ini price in. Dan kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Donald Trump yang tadinya dirasa kemungkinan akan membicarakan soal tarif, ternyata waktu pidato tidak terlalu disinggung ya, malah mereka mengemukakan soal darurat energi, yang mana kalau ke Indonesia kita dapat efek positifnya, di mana harapannya laju inflasinya melunak dan harga minyak semakin murah, itu membuat pengeluaran untuk subsidi kita juga bisa berkurang gitu. Jadi kita mendapatkan efek positifnya. Nah, sementara dari nasional kita juga mendapatkan berbagai hal yang sudah cukup membaik begitu, walaupun di awal banyak trial and error ya dari kebijakan fiskal seperti PPN 12%, tapi akhirnya hanya lebih spesifik ke barang mewah. Kemudian juga untuk rupiah kita didorong dengan DHE yang ditetapkan 100% dan diwajibkan simpan selama 1 tahun. Dan
baru-baru ini juga pemerintah akan melakukan efisiensi terhadap APBN mereka. Jadi harusnya ini kan menjadi good news begitu untuk market.